أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama catatan Sang Kiai. Kali ini catatan Sang Kiai menjawab dari beberapa pertanyaan melalui nomor WhatsApp. Di antaranya yang pertama dari Ahmad Junaidi, Kelurahan Koel, Kecamatan Kota, Pamekasan. Dia bertanya, sholat yang diterima oleh Allah, sholat yang seperti apa? Begitu Bu ya, monggo dijawab Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Semua ibadah, jadi syarat dari semua ibadah, syarat mutlak, nggak bisa ditawar. Itu ada dua, baik apa itu sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Ada dua. Yang pertama, ayyakuna muwafiqan li syariatil Islam, harus sesuai dengan syariat atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Contohnya salat, syariat salat itu harus lengkap syarat rukun. Jadi salat itu wajib dengan syarat-syarat tertentu, dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan pula. Maka itu sesuai syariat. Contohnya salat duhur 4 rakaat. Jadi kalau salat duhur tidak 4 rakaat, maka tidak sesuai syariat. Tidak diterima. Tidak diterima pasti. Iya. Di salat duhur 3 rakaat umpama, atau salat duhur sampai 5 rakaat karena saking senangnya salat begitu. 5 rakaat, maka itu juga tidak diterima karena tidak sesuai syariat. Kemudian syarat yang kedua, syarat diterimanya ibadah yang kedua, yaitu ayyakuna khalisan lillah, harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi dua syarat itu, satu sesuai syariat, yang kedua harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi umpama ada orang salat sudah sesuai syariat 4 rakaat umpama duhur, kalau tidak ikhlas tapi salatnya karena li ghairillah, karena selain Allah, maka tidak diterima. Atau sebaliknya, ikhlas lillahi ta'ala tapi tidak sesuai syariat, salat duhur 5 rakaat umpama, sama-sama tidak diterima. Jadi dua mutlak itu, dua syarat itu mutlak, tidak bisa ditawar. Ikhlas wal mutaba'ah, artinya sesuai syariat yang ditetapkan dalam Islam oleh Rasulullah SAW. Itu secara umum disebut. Iya Bu ya. Kemudian per ibadah itu ada hal-hal yang perlu dipenuhi. Jadi salat yang diterima seperti apa selain syarat yang dua tadi. Kemudian zakat seperti apa yang diterima selain yang dua syarat tadi. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi hanyalah orang-orang atau ibadah orang-orang yang bertakwa lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping dua syarat yang mutlak tadi, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi seperti salat umpama. Jadi salat di samping dua syarat tadi harus diupayakan untuk khusyuk dalam melaksanakannya. Bahkan salat yang diterima itu adalah biqadri khusyu'ihi, kata Nabi. Jadi di mana dia khusyuk, posisi sebelah mana dia khusyuk, maka itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat takbir khusyuk, yaitu takbir saja. Kemudian ruku yang khusyuk lillahi ta'ala, ya rukunya saja. Atau sujudnya saja, atau tidak khusyuk sama sekali tapi salat jamaah, ya diterima karena melakukannya dengan jamaah. Jadi haji juga seperti itu.
Jadi haji di samping 2 syarat mutlak tadi juga ada beberapa hal yang harus terpenuhi dalam melaksanakan ibadah haji. Seperti sabar, seperti ikhlas, seperti ya tidak usil pada orang lain. Itu ada beberapa hal yang perlu dipenuhi seperti sholat umpama juga harus sholatnya dari makanannya harus barang halal dan tempatnya juga harus suci, kemudian pakaiannya juga dari hal-hal yang baik. Itu ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Itu jadi bukan hanya sholat. Iya, kalau misalkan sholat itu karena teman, contoh kecil misalkan kita rombongan silaturahmi ke rumah teman, pas tiba sebelumnya malas mau sholat, karena persoalan temannya yang lain sholat sudah nyampe waktu, dia ikut sholat, artinya ikut sholat hanya karena malu, takut diketahuin oleh teman bahwa seling bolong sholatnya begitu ya. Sebelumnya itu artinya untuk membuat tertarik bagaimana melakukan sholat dengan baik kan ada cara-cara. Jadi bagaimana saya harus melakukan sholat saya dengan baik, ada beberapa cara, antara lain seperti tadi terpengaruh dengan teman. Maka keterpengaruhan seperti itu ya terpengaruh yang baik, artinya bukan tertipu, terpengaruh. Jadi ada orang melakukan sholat, teman kita melakukan sholat dengan baik, maka kita mesti iri, harus itu. Iya. Jadi ada teman kita sangat dermawan, suka menginfakkan hartanya, itu kita harus iri, wajib itu iri. Iya. Kalau misalkan ini bukan karena teman, artinya sholatnya tidak lillahi ta'ala, sholat karena teman, begitu gimana ini Bu? Pasti setelah mau melakukan pasti lillahi ta'ala. Jadi tidak ada orang saya sholat untuk seseorang kan, enggak. Iya. Tapi saya sholat tetap fardhan lillahi ta'ala. Jadi ucapannya lillahi ta'ala karena Allah. Jadi fardhu dhuhri lillahi ta'ala, dan semuanya kan lillahi ta'ala. Itu yang dicatat oleh malaikat kan, yang kita ucapkan. Iya, niatnya kan begitu kan. Niatnya. Kemudian masalah hati, walaupun kadang-kadang banyak orang juga lillahi ta'ala, tapi hatinya kadang-kadang masih ada pembelokan, dibelokkan oleh setan, itu kan ada. Karena setan itu dengan berbagai cara ingin mengajak teman sebanyak-banyaknya ke neraka. Iya. Jadi yang penting kita ada terpengaruhan, ada hati yang tertarik untuk berusaha memperbaiki semuanya, termasuk memperbaiki sholat kita. Di setiap hari itu harus, walaupun orang yang sudah tahu, seringkali oleh setan kan dibelokkan. Iya. Jadi inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Setan itu musuh jelas. Maka jadikanlah dia musuh, jangan jadikan teman setan itu. Karena ketika orang berteman setan maka akan sesat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.